dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang kepada rekan-rekan media. Di sini juga pada hari ini hadir beberapa pimpinan redaksi. Terima kasih banyak senior-senior yang kami hormati. Tentu juga dari internal, selain tentu Bapak Menteri akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan media dan publik, Eselon 1, Eselon 2, dan seluruh jajaran Kementerian Investasi BKPM. Saya Tina Talisa tidak lupa menyapa Bapak Ibu dari seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Kota, Provinsi yang selalu berkolaborasi dengan kami di pemerintah pusat. Pada hari ini adalah penyampaian konferensi pers tentang realisasi investasi. Kalau biasanya kami menyampaikan per triwulan, kali ini karena adalah awal tahun, kami akan menyampaikan kinerja investasi sepanjang 2023 dan juga kilas balik sejak awal pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk itu tidak berlama-lama kita langsung mengundang Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Sesmen dan seluruh teman-teman pejabat di lingkungan Kementerian Investasi, para sahabat-sahabat Pemret, ada beberapa teman Bang Suta dan beberapa ibu-ibu yang paling mantap. Teman-teman wartawan dimanapun berada, baik yang ikuti di sini dan di secara online. Lebih khusus kepada kepala-kepala DPM PTSP, Kabupaten Kota Provinsi, karena mereka ini adalah sebagai orang terdepan dalam bagaimana menyelesaikan investasi, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama, target realisasi investasi kita, ini ada perbandingan antara kabinet pertama Pak Jokowi dan kabinet kedua. Kalau kita lihat 2015, itu zamannya Pak Franky, ya, ini zamannya Pak Franky, itu RPJM itu 519 triliun, alhamdulillah tercapai sebesar 545,40 triliun. Kemudian diganti oleh, saya pikir teman-teman sudah tahu, saya tidak sebutkan namanya, nanti kepala besar soalnya. Itu di 2016 ada terjadi reshuffle kabinet, ya, kemudian ada pejabat terdahulu saya masuk, dan itu target RPJM-nya 594,80, realisasinya 612. Kemudian 2017 target RPJM 678, realisasinya 692. Namun pada 2018, wartawan catat ini, RPJM kita 765 triliun. Realisasi investasinya 721,30 triliun. Jadi dalam fasenya itu ada target yang tidak tercapai. Kemudian kami masuk 2019, kami masih mendapat kuartal keempat, itu target RPJM-nya itu ada 817 triliun, realisasinya 826 triliun. Di era Covid pun, di RPJM-nya itu 858,50 triliun, kita mencapai target 901 triliun. Bapak Presiden Jokowi meminta saya, waktu itu dari 826 triliun harus naikkan Mas Bahlil 900 triliun. Padahal Covid. Alhamdulillah tercapai 901 triliun. Kemudian di 2022 RPJM 968 triliun. Tapi dalam rangka bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, rumusnya adalah investasi sektor real di luar hulu migas dan sektor keuangan harus mencapai 1.200 triliun. Alhamdulillah tercapai juga 1.207 triliun. Dan di tahun 2023 target kami Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.400 triliun. Dan DRPJM sebesar 1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar 1.418,90 triliun rupiah. Ini terjadi karena bantuan teman-teman wartawan untuk memberitakan hal-hal positif di bangsa kita. Saya masuk di BKPM bulan Oktober tahun 2019. Saya diwariskan oleh pemimpin tahun dahulu saya dengan investasi mangkrak 708 triliun rupiah. 708 triliun rupiah saya diwariskan investasi mangkrak. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu
kurang lebih tidak lebih dari 3 tahun. Investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi sebesar 558,7 triliun atau 78,9%. Yang lainnya nggak bisa lagi kita eksekusi karena era pandemi COVID dan perusahaan-perusahaan itu mundur. Ini sekaligus sebagai laporan saya kepada publik. Bukan kita tidak bisa mengeksekusi, tapi karena memang perusahaannya mengalami problem internal karena persoalan COVID dan segala macam. Apa bukti dari 558 triliun itu? Contohnya ada 3. Yang pertama, Lotte Chemical. Lotte Chemical ini investasinya di Cilegon. Sekarang progresnya sudah mencapai 80%. Ini mangkrak 4 tahun, 5 tahun. Ini alhamdulillah petrochemical ini investasinya kurang lebih sekitar 60 triliun rupiah. Pak Yuliot, benar. Yang berikut adalah investasi di Cirata, Masdar, PLTS terbesar di Asia Tenggara. Itu juga mangkrak 5 tahun. Itu juga terselesaikan. Jadi yang sekarang Pak Presiden kemarin luncurkan itu adalah implementasi proyek mangkrak. Alhamdulillah terselesaikan. Yang berikut adalah pabrik semen yang ada di Kalimantan Timur. Itu juga alhamdulillah sudah produksi. Jadi itu contoh 3. Dan sekali lagi itu adalah saya diwarisi oleh pemimpin terdahulu saya. Untuk saya selesaikan. Tapi tidak boleh kita marah karena sistem kepemimpinan di Republik ini berkelanjutan dan perbaikan. Nah itu. Jadi saya melanjutkan untuk memperbaiki. Kira-kira begitu. Nah yang berikut teman-teman semua adalah saya juga ingin menyampaikan tentang posisi OSS. Karena dulu seluruh perizinan itu izinnya semua ada di lewat OSS. Nah pada tahun 2018-2019 ini adalah tahun yang sangat polemik. Bapak Ibu bisa lihat di tabel bahwa transisi saya waktu itu di 2019 itu hanya kami mencapai 704.417 NIB yang dikeluarkan. Dan per hari hanya 1.927. Dengan anggaran yang sama, begitu pelimpahan sudah dilakukan sejak 2019 tapi kami masuk transisi. Nah saya memutuskan bahwa harus kita fokus. Dunia usaha kita harus memberikan ruang yang terbaik dan kita harus memberikan pelayanan terbaik. Undang-undang Cipta Kerja kita lakukan dengan segala plus minusnya. Alhamdulillah sekarang OSS sudah bisa mengeluarkan NIB per hari sebesar 11.096 dan untuk 2023 kita mampu mencetak 4.061.883 NIB. Yang berikut Bapak Ibu semua, saya juga bersyukur bahwa Presiden memerintahkan kepada kami untuk membangun investasi harus berorientasi pada industrialisasi dengan instrumennya hilirisasi. Karena kita tahu betul penciptaan nilai tambah harus kita lakukan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas, kami tahun 2045 Indonesia Emas, kami diminta untuk menyiapkan seluruh desain besar terhadap hilirisasi untuk sektor investasi yang mencakup seluruh komoditas. Jadi kami telah membuat peta jalan investasi strategis Indonesia ke depan dari seluruh sektor. Dari batu bara, nikel, timah, tembaga, minyak bumi, gas, rumput laut, kemudian di sektor perikanan, pertanian, kehutanan, semuanya udah masuk. Dan itu kita sudah membuat petanya untuk sementara kita butuhkan investasi sebesar 545,3 miliar US dollar. Ini sampai dengan 2040. Dengan sudah barang tentu ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara. Dan sekali lagi bahwa hilirisasi tidak hanya pada sektor pertambangan. Pertambangan hanya pintu masuk aja. Pintu masuk aja. Saya ingin menyampaikan bahwa dampak daripada hilirisasi untuk pertambangan ini cukup bagus sekali. Karena sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengatakan bahwa contoh pada tembaga dan nikel. Nikel ini waktu kita belum melakukan hilirisasi secara masif, pada tahun 2017-2018, nilai ekspor kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel pada Oktober 2019 dan lebih masif lagi di awal
2020 nilai ekspor kita sekarang 33 miliar US dollar. Dan sekarang pertambangan kita juga kita sudah menyetop ekspor pertambangan. Freeport sekarang sudah membangun smelternya di Gresik. Existing dinaikkan kapasitas produksinya menjadi 1.300.000 dan 1.700.000-nya juga sudah hampir sekarang 95%. Dan mungkin bulan Mei, Juni sudah produksi. Yang selama ini kita tidak pernah membayangkan Freeport itu isinya apa saja. Dulu itu kan saling curiga. Katanya ada emas, ada lithium. Sekarang nggak bisa lagi bohong-bohong. Dari 3 juta konsentrat Freeport yang akan diproses lewat smelter di Gresik, itu menghasilkan emas diantaranya 60 ton. Dan ini belum pernah ada. Kemudian tembaga itu sekitar 400.000 ton. Dan turunan-turunan lainnya. Yang berikut juga saya mau menyampaikan tentang ekosistem daripada EV baterai yang kurang lebih sekitar 3-4 hari ini menjadi perbincangan yang sangat menarik. Bapak Ibu semua, hilirisasi yang terjadi sekarang untuk di sektor nikel, kami akui bahwa di awalnya itu baru setengah barang jadi atau NPI. Yang nilai tambahnya itu dinaikkan hilirisasinya baru 40-50%. Tapi sekarang udah mencapai 70%. Nah, ke depan kita pingin untuk mencapai 100%. Salah satu contohnya ekosistem baterai mobil. Bapak Ibu semua, ini sekaligus saya meluruskan berbagai macam pandangan dalam dinamika perkembangan debat pemimpin nasional kita, baik dari debat capres maupun cawapres. Yang pertama, bahan baku daripada baterai itu ada 4. Nikel, kemudian kobalt, kemudian lithium, dan mangan. Nah, di Indonesia itu kita mempunyai nikel terbesar di dunia, cadangan kita 25%. Dan untuk bahan bakunya itu 80% adalah nikel. Dan itulah kenapa kita ingin mengatakan bahwa nikel ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining positioning Indonesia di mata dunia. Kenapa? Karena ini menjadi komoditas kritikal dunia. Yang pertama adalah pemain ekosistem baterai mobil terbesar di dunia itulah CATL. Itu dari China. Pemain terbesar kedua adalah LG. Itu dari Korea. Itu dari Korea. Dan untuk investasi ini, kemarin CATL itu melakukan investasi sebesar 90 triliun rupiah. Dia sudah melakukan kerjasama, sekarang dananya udah masuk di Antam untuk pembelian sebagian saham hulu tambangnya. Ini akan membangun dari tambang, smelter, prokursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recycle-nya. Dan ini baru pertama kali terjadi di dunia setelah saya cek sama mereka. Jadi ini luar biasa gitu loh. LG yang sekarang sudah bangun 10 giga pertama, dia akan kalau dari CATL itu dari hulu ke hilir, kalau LG-nya dari hilir ke hulu. Juga akan melakukan kerjasama dengan BUMN kita dan LG akan berproduksi di bulan Februari atau Mei. 10 giga pertama dan itu pertama kali di Asia Tenggara. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu semua kita betul-betul fokus untuk membangun ekosistem ini. Nah, ini yang sumber masalahnya. Bukan sumber masalah, sumber polemik Bapak Ibu semua. Saya ingin mengatakan bahwa tidaklah benar kalau ada seorang mantan pejabat atau pemikir ekonomi atau siapapun yang menyatakan bahwa sekarang nikel nggak lagi menjadi bahan yang dikejar-kejar oleh para investor untuk membuat baterai mobil. Ingat bahwa sekarang mereka pikir itu LFP. LFP itu bahan bakunya itu fosfat. Dan kita tidak ada di negara kita. Lithium pun kita nggak punya. Yang kita punya cuma mangan, kemudian kobalt, sama nikel. Nah, sekarang kita itu sebenarnya mau fokus untuk mau mengembangkan potensi sumber daya alam kita, atau kita mempromosikan negara lain.
Ini lucu nih negara ini. Atau ada apa nih? Karena teman-teman harus ingat, data IMF pada tahun 2023, saya lupa 2023 atau 2023 kalau tidak salah, yang pernah mengeluarkan reportnya bahwa dia mengakui Indonesia pertumbuhan ekonominya di atas 5% dan menjaga inflasi. Dan dia juga menyadari bahwa Indonesia lagi fokus tentang transisi ekonominya dari bahan baku ke industrialisasi. Tetapi di poin bawahnya dia mengatakan bahwa merekomendasikan untuk mempertimbangkan pelarangan ekspor barang mentah. Hati-hati loh, ini saya menghubungkan nih. Jangan sampai di bangsa ini ada antek-antek asing untuk masuk merusak tatanan dalam mempengaruhi kebijakan publik. Bahaya ini. Jadi Bapak Ibu semua yang tahu tujuan bangsa ini adalah rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Kaitannya dengan itu, saya juga ingin membuka ini petanya. Jadi nikel, kalau NMC, baterai yang kita bangun sekarang, itu adalah 80% nikel, mangan, kemudian kobalt, sama litiumnya itu kita impor. Nah, apakah benar nikel ini akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu masih lebih bagus ke nikel. Dan itu Tesla sebagian juga masih memakai baterai mobil yang berbahan baku nikel. Jadi jangan omon-omon saja. Bahaya ini negara kalau dibuat-buat begini. Bahaya sekali. Saya takut sekali kita memberikan data yang tidak valid dan itu akan merusak tatanan dalam konteks memberikan pemahaman kepada rakyat yang benar. Yang berikut, sekarang saya mau tanya, produsen baterainya itu untuk LFP siapa aja? Yang pertama lah BYD, Tiongkok. CATL, Tiongkok. Gotion, AS. SK Innovation, Korea. Dan beberapa perusahaan baterai di Tiongkok lainnya. Kenapa di Tiongkok? Karena fosfat itu bahan bakunya di sana. Itu loh cara berpikirnya. Nah kemudian pabrik mobil yang dipakai apa? BYD. Nomor 1 di dunia. Wuling, Chery, Tesla, dan Ford. Bukan semua Tesla sudah pakai LVP. Gitu loh. Makanya kemarin saya kaget juga ketika debat Wapres ada satu pasangan yang membicarakan tentang LVP dan NMC, begitu ditanyain oleh salah satu cawapres agak kebingungan juga. Jadi jangan sampai seperti orang Papua bilang baca lain, tulis lain, bikin lain. Ini bahaya negara ini mau diatur-atur kalau begini modelnya. Nah kemudian produk untuk baterai NMC. NMC ini bahan bakunya 80% nikel. Dari mana? CATL, Tiongkok. Ini yang terbesar di dunia. Nah sekarang investasi di Indonesia. Kemudian LG, Korea. Nomor 2. Samsung, SDI, Korea. Sky Innovation, Korea. Kemudian Efficient ya. Ini yang baru masuk ke kita juga ya Pak Iqmal ya. Ini Eropa. Network Eropa. Fresis, AS. Verco Eropa, Powerco Eropa. Kemudian mobil yang dipakai apa? Tesla, Hyundai, VW, Ford, Volvo, BMW. Dan sekarang yang kita punya mobil listrik di Jawa Barat, Bekasi ya? Delta Mas, yang sekarang orang antri sampai 8 bulan, 7 bulan baru dapat itu baterai mobilnya pakai NMC. Dan daya jangkaunya lebih panjang, lebih jauh. Dan sekarang investasi yang masuk untuk kendaraan listrik ini, untuk pabrik listrik, itu yang pertama adalah LG, CATL, Foxconn, INBC, BASF, Ford, dan VW. Coba lihat di komparasi teknis baterai NMC dan LV di nomor 8.
Saya sengaja membuat agak detail supaya kita jangan salah kaprah. Performa jarak hanya mampu mencapai jarak yang lebih dekat dari NMC. LVP diklaim bisa mencapai 700 km, sedangkan NMC dapat mencapai 1000 km. Ini LVP ini juga sebenarnya CATL. Teknologinya itu Pak Robin itu yang punya CATL itu. Saya kan sudah datang ke pabrik mereka. Di R&D-nya pun saya sudah datang. Dan saya sudah diskusi teknis ini. Saya datang ke mereka. Kemudian di slide nomor 9. Permintaan nikel untuk baterai berdasarkan wilayah. Ini Bapak Ibu semua. 2020 sampai 2030 ini analisanya. Jadi Tiongkok, Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya. Ini prospek kedaulatan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Inilah yang mereka pingin untuk Indonesia ekspor barang mentah terus. Karena tidak bisa melobi Pak Jokowi, tidak bisa melobi Pak Luhut, tidak bisa melobi saya, maka mereka lobilah kepada calon-calon pemimpin lain untuk segera kita stop atau membuka kembali ekspor nikel. Jadi Bapak Ibu semua, seluruh rakyat Indonesia silakan berkesimpulan sendiri. Yang betul-betul memperhatikan kepentingan nasional ini siapa, dan yang berpotensi untuk membuka ruang bagi asing untuk menjalankan apa yang mereka pikirkan itu bagaimana. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, akibat pelarangan ekspor ore nikel itu, maka Uni Eropa membuat undang-undang atau peraturan di mana untuk membangun pabrik baterai mobil itu harus dekat dengan pabrik mobilnya. Supaya apa? Negara-negara penghasil sumber daya alam yang berorientasi pada bahan baku baterai mobil itu mereka tidak mempunyai pabrik baterai. Itu pertarungannya di situ. Dan itu terjadi, sekarang juga mereka menaikkan lagi undang-undang satunya adalah tidak hanya baterai mobil, tapi mereka hanya sampai juga di katoda. Katoda ini prekursor baru katoda baru baterai sel. Bapak Ibu semua, terkait dengan hilirisasi, saya ingin menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terhadap berbagai macam anggapan-anggapan dari calon-calon pemimpin nasional kita. Contoh, ada yang berpendapat bahwa kita ini datang ikut di KTT, rapat-rapat pertemuan internasional, hanya duduk, datang, diam, nonton, dan keluar. Ini pikiran yang menyesatkan. Indonesia sekarang tidak lagi menjadi follower, tapi dia menjadi inisiator dan kadang-kadang menjadi pedoman bagi negara-negara berkembang lain untuk memperjuangkan nasibnya. Contoh, hilirisasi Bapak Ibu semua waktu di G20. Kenapa saya ceritakan ini? Karena saya sendiri yang memimpin forum itu. Awalnya saya tidak mau ceritakan ini, tapi karena saya tidak mau ada dusta di antara kita. Bapak Ibu semua, kenapa kita dibawa ke WTO terhadap pelarangan ekspor ore nikel kita? Karena memang mereka tidak pingin untuk industri-industri hilirisasi ini ada pada negara-negara berkembang. Dan belum ada dalam komunike bersama di antara negara-negara G20. Maka waktu proses di G20 di Bali, kami memasukkan satu poin kesepakatan terkait dengan hilirisasi dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Negara-negara G7 menolak ini semuanya. Mereka pikir semua serahkan kepada pasar. Mereka mau tekan negara-negara berkembang. Tapi saya lobby kepada India, Brazil, Afrika Selatan, saya lobby China, saya juga lobby Korea waktu itu untuk saya yakinkan kepada mereka bahwa kita kan pingin untuk tumbuh bersama-sama. Negara-negara berkembang ini punya sumber daya alam tapi tidak punya teknologi. Kita pingin untuk ada kolaborasi. Bapak Ibu semua sampai pada level eselon 1 deadlock. Saya lapor kepada Bapak Presiden. Kata Bapak Presiden mengatakan bahwa Mas Bahlil harus diperjuangkan.
hilirisasi harus masuk, dan itu harus menjadi bagian daripada komunike. Itu kita fight. Kita lobby, dan alhamdulillah itu menjadi pada komunike bersama di Bali di Paragraf 37. Dan itu kemudian menjadi dikuatkan lagi kemarin di India. Kita sekarang gabungan Pak Januari Desember selama 1 tahun. Nah, Januari Desember. Nah, alhamdulillah Januari sampai Desember sebesar 1.418,9 triliun, tumbuh 17,5%. Capaian kita 101,3% dari target 1.400 triliun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Jokowi ini fair juga. Kalau menterinya dipertahankan, artinya KPI-nya bagus. Jadi kalau menterinya diresafel atau diganti, ya memang karena KPI-nya juga sampai. Jadi jangan ngomel gitu kalau udah selesai gitu loh. Ya, PMA 52%, PMDN 47%. Jawa luar Jawa sepanjang 2023 48,5% di Jawa dan 51,5% sama Tina ya dengan tahun lalu ya. Betul, hampir sama. Ya. Kemudian ini industri logam 200,3 T dari Januari sampai dengan Desember. Transportasi gudang 159,8 T. Kemudian perumahan kawasan industri sebesar 115,2 triliun. Industri kimia dan farmasi sebesar 105 triliun. Total lapangan pekerjaan mana Tina? 1,8 Pak. 1,8 juta. Oke. Ini Bapak Ibu semua. Total penyerapan tenaga kerja dari investasi 1.418 triliun sebesar 1.823.543 orang. Ini total lapangan pekerjaan. Ini lapangan pekerjaan langsung, investasi ini di luar sektor hulu migas, di luar sektor keuangan, dan di luar UMKM. Teman-teman semua, dari total 1.400 triliun rupiah, ini dari sektor hilirisasi nih. Ya, betul, Pak. Ya, ini adalah 375,4 triliun. 26,5%. Ini tembaga apa? Ini baterai listrik ini yang kemarin di Jawa Barat itu. Karawang. Untuk baterainya saja. Petrochemical 46. Smelter nikel, boksit, tembaga. Ini 216,8 triliun. Jadi sekali lagi bahwa yang kita bangun smelter itu bukan hanya nikel. Ini buktinya nih. CPO, elektromekal 58,4 triliun. Kehutanan, pulp and paper 51,8 triliun. Teman-teman media, khususnya kepada sahabat-sahabat saya, tim saya DPMPTSP dari Aceh sampai Papua, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota yang saya cintai. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang selama ini sudah kita lakukan. Hasil 1.418 triliun ini bukanlah hasil kerja Menteri Investasi atau tim investasi, tapi kerja teman-teman semua. Kerja kita bersama, inilah kerja tim. Karena itu di 2024, sekalipun di tahun politik, ayo kita layani pengusaha, jangan kita hambat pengusaha, kita urus mereka, kita datangi mereka, kita tanyakan kepada mereka apa yang perlu kita bantu. Yang kedua, kepada tim media, saya juga terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang sangat luar biasa. Saya doakan kita semua sehat di tahun 2024 dan harapan kami dari Kementerian Investasi adalah proses pemilu ini cepat selesai. Jangan terlalu lama supaya kami juga bisa menyelesaikan target investasi sebesar 1.650 triliun. Rakyat butuh kepastian, rakyat butuh lapangan pekerjaan, rakyat butuh ketenangan. Jangan kita pertontonkan dengan hal-hal yang tidak terlalu produktif, tapi kalau yang produktif silakan saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dipersembahkan oleh